Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara cepat membuang asam laktat pada otot paha dan betis setelah melakukan olahraga intens atau exercise yang intens pada atlet ataupun orang yang sering olahraga berat. Jadi kalau tubuh sudah melakukan aktivitas olahraga intens, biasanya olahraga yang lama dan juga cepat, itu otomatis penumpukan asam laktat di otot akan lebih banyak. Nah, efeknya asam laktat kalau menumpuk terlalu banyak itu bisa saja terjadi kram otot kalau udah terlalu over. Kalau tidak, biasanya efeknya setelah melakukan aktivitas olahraga intens, besoknya terasa pegel-pegel kayak jarum, terus kayak kaku, dan juga ada sedikit rasa sakit pada otot. Tapi kondisi ini tidak berbahaya. Tetapi kalau dipaksakan terus-menerus, juga efeknya untuk mendapatkan cedera atau resiko cedera akan lebih tinggi. Nah, jadi asam laktat ini harus segera diurai agar otot kendor kembali, oksigen yang di otot juga semakin banyak, dan juga recovery pada otot atau jaringan akan semakin cepat. Oke, bagaimana caranya? Cara ini sangat mudah. Kita lakukan massage ringan atau merilis otot yang banyak timbunan asam laktat. Biasanya kalau untuk aktivitas misalnya dominan lari atau lompat ataupun lari jarak panjang ataupun cepat, otot-otot paha depan dan bagian betis depan dan belakang akan terasa jarum, nggak nyaman. Nah, ini cara merilisnya. Caranya sangat mudah, kita siapkan saja hand body atau pelumas, bisa juga nanti oil atau massage untuk merilisnya. Jadi otot yang harus kita lemaskan sebelum kita melakukan pijat, kita berikan tepuk-tepuk dulu di area mulai dari paha depan seperti ini. Seperti ini kita pukul-pukul dulu, kita kendorkan otot-ototnya. Nah, ini nanti akan saat dipukul akan terasa ada yang ngilu, ada yang tidak. Nah, biasanya yang di area yang ngilu ini tandanya di situ banyak asam laktatnya. Paha atas ini, paha samping ini, seperti ini. Kita tepuk-tepuk dulu betis ini. Nah, di area sini biasanya banyak timbunan asam laktat sampai ke betis bawah sini. Nah, kita tepuk-tepuk dulu ke belakang ini. Di muscle belly-nya sini biasanya asam laktat bagian belakang. Ini di paha bagian belakang, otot hamstring, paha bagian dalam. Ini tepuk-tepuk saja dulu, kita ratakan. Oke, setelah kita tepuk-tepuk, baru kita olesin atau lumurin dengan minyak atau baby oil. Nah, cara masasnya pun sangat sederhana. Kita cukup melakukan di pelurutin aja seperti ini, pelan-pelan saja, tidak usah terlalu kuat. Nah, kita pelurutin aja seperti ini. Tujuannya ini kan cuma untuk membuang asam laktat dan juga agar oksigen yang di otot sirkulasinya semakin cepat dan banyak dan bagus, sehingga asam laktat mudah diurai di area otot ataupun di dalam tubuh. Nah, juga selain ini adalah cara yang mudah, cara yang sangat sederhana, semua orang bisa melakukannya. Nah, oke, kita pelurutin aja rilis. Nah, oke, saat kita temukan otot yang gerenjel-gerenjel, nah ini kita pelurutin seperti ini, pelan-pelan. Tidak harus terlalu sakit, nekannya tidak harus terlalu kuat. Nah, yang penting terasa saja. Terasa agak sakit tapi masih dalam tahap nyaman. Seperti ini. Nah, selain dengan pijatan-pijatan ringan seperti ini, cara membuang asam laktat setelah beraktivitas
intens atau aktivitas berat, bisa juga dengan istirahat, banyak minum air putih, atau bisa juga direndam di air dingin. Juga bisa berendam di air laut ataupun ada air garam dengan kadar garam yang tinggi, seperti itu. Ini cara masasnya, arahnya terserah, bisa dari atas ke bawah atau bawah ke atas, tidak masalah, sama saja. Ini sangat bermanfaat bagi atlet-atlet, terutama orang yang suka olahraga, biar tidak, istilahnya tidak kelelahan otot, tidak mudah cedera, dan recovery-nya semakin cepat. Sebaiknya setelah olahraga intens, setelah melakukan pendinginan, jangan lupa juga dilakukan keesokan harinya itu dilakukan massage seperti ini, supaya lebih cepat recovery lagi. Jadi kalau masih banyak timbunan asam laktat, tidak cepat recovery, pas istilahnya mau bertanding atau olahraga lagi, akan masih sisa-sisanya itu akan terasa agak berat di otot, seperti itu. Kita cuma perlu rutin aja atas-atasnya, perlu rutin seperti ini, pokoknya ratakan saja, mulai dari samping sini, ke tengah, lalu ke paha, bagian dalam sini, terus bergeser. Jadi tidak terlalu lama, umpamanya di samping terus sampai terlalu lama jangan. Jadi bergerak dulu, ini ke samping, terus balik lagi, seperti itu. Yang penting diulang-ulang sampai sampai nanti terasa pertama gerenjelannya itu hilang, terus sensitivitasnya juga berkurang. Pertama saat diginian mungkin ada rasa nggak nyaman, tapi masih bisa ditahan. Lama-lama kok sudah semakin halus, nah juga udah tidak terasa sakit lagi, seperti itu nanti. Oke, setelah sini juga teksturnya juga agak lemas, agak lentur, pindah ke otot betis bagian bawah ini. Kalau terapi mandiri lebih enak dari atas ke bawah seperti ini, melurutinya. Kalau dipijetin orang lain boleh dari bawah ke atas, atas ke bawah, sama aja, tidak masalah. Dikendorin semua, pokoknya cari yang gerenjel-gerenjel. Oh ini gerenjel sakit, lurutin. Kalau caranya saya, setelah dimasas seperti ini, bisa kita langsung berendam di air dingin ataupun berendam di air biasa, itu rendam saja lebih enak. Ataupun kalau ada es batu, berendam di dalam es batu campur air juga lebih terasa nanti entengnya. Kalau saya caranya setelah dilakukan release otot, pemijahan, baru berendam di air dingin. Oke. Nah, pokoknya cari otot-otot yang terasa tidak nyaman, gerenjel, agak kaku, ya udah dia dipelurutin. Oke, cara ini sangat mudah dipraktekkan. Ini cuma pakai satu teknik aja. Nah, ini namanya teknik average. Nah, tinggal kita lakukan, seluncurkan saja ini. Bisa menggunakan jempol sini ataupun jempol bagian samping ataupun bagian sini, seperti ini. Nah, ini nanti akan terasa semua otot yang gerenjel-gerenjel, yang kurang nyaman. Itu tandanya penumpukan asam laktat di situ banyak. Nah, sampai ke kaki, ke mata kaki sini dikendorin. Nah ini enak sekali.
saat diginikan. Nah ini dilemesin ini akan terasa sensasinya ya sakit-sakit tapi enak. Oke. Nah ini pokoknya dilemesin, semua dilemesin pelan-pelan. Insya Allah kalau sering melakukan seperti ini, capek langsung kita buang asam laktatnya, capek kita buang asam laktatnya, insya Allah recovery semakin cepat, untuk risiko cedera akan semakin berkurang, dan saat tanding atau main pun juga akan lebih optimal karena otot-otot sudah kembali siap untuk melakukan aktivitas yang panjang ataupun dengan intensitas tinggi. Kelenturannya, fleksibilitasnya kembali ke awal. Kalau masih banyak asam laktat di otot juga cepat lelah, cepat kram, dan juga fleksibilitas atau kelenturannya itu menurun. Efeknya nanti akan mudah terjadi cedera. Jadi pentingnya merilis otot setelah olahraga atau aktivitas tinggi, yaitu yang saya sebutkan tadi. Oke, setelah di sini nanti pindah ke betis bagian belakang. Rutin seperti ini. Nah, biasa di area ini, ini paling agak sensitif di area ini. Sakit-sakit tapi masih enak. Lakukan pemijatan seperti ini. Jadi tekniknya kalau untuk membuang asam laktat, untuk merilis otot saja tidak harus dikerasi, jangan sampai tidak tahan sampai tidak jangan. Jadi cukup yang sedang saja, ringan sampai sedang. Meskipun agak sakit tapi masih bisa menahan. Seperti itu. Oke, bagaimana setelah melihat video ini? Mudah sekali kan? Nah, tinggal dicoba di rumah nanti. Bagi yang punya keluhan pegal-pegal pada otot paha, otot betis setelah olahraga intensitas tinggi, bisa dilakukan treatment seperti ini. Selain mempercepat pemulihan atau recovery pada otot, juga ini juga untuk mencegah peningkatan risiko cedera saat melakukan aktivitas olahraga. Ini sampai ke ini otot tendon Achilles ini ke bawah, ini bagian belakang. Nah ini biasanya ikan sering pegel juga nih tendon Achilles ini, sangat enak sekali. Nah ini ada gerinjel-gerinjelan di belakang sini, di atas tumit ini. Nah, kita lemaskan seperti ini, akan terasa enak sekali rasanya. Lemaskan. Oke, setelah betis lemas sampai ke bawah, lemas ke ini bawah lipatan lutut. Nah, bisa menggunakan jempol, tarik sejajar lurus ini seperti ini dulu, atau bisa langsung dari atas ke bawah boleh. Ini pokoknya senyamannya saja. Oh ya, kalau punya kop di rumah bisa dikop-kop sendiri juga bisa. Itu salah satu cara juga untuk mempercepat mengurai asam laktat. Dengan kop juga bisa. Kalau sering dimasak seperti ini, capek, masak sendiri capek, masak sendiri, insya Allah akan terjaga. Kesehatan ototnya, sendinya juga akan lebih terjaga. Jangan sampai biarin sudah capek masih dipaksa dibuat aktivitas terus sampai nanti malah timbul cedera atau timbul keluhan. Itu yang harus pemulihannya juga lama nanti, karena sudah menimbulkan cedera. Oke, kalau asam laktat yang timbul di otot yang efeknya cuma kelelahan saja sebenarnya.
terus ada sensasi tidak nyaman pada otot, ada pegal, rasanya kayak pegal, kaku, berat, tapi masih bisa aktivitas. Oke, ini kalau dari paha bawah pakai dua tangan, karena otot-otot paha belakang kan besar, hamstring seperti ini. Nah, dari bawah tarik ke atas sambil posisinya ditekuk seperti ini. Nah, oke. Nah, ini gerenjel-gerenjelan di paha akan terasa. Nah, kita rileks. Untuk orang yang mengalami nyeri lutut pun juga bisa dilakukan treatment seperti ini untuk merilis otot-ototnya, dengan syarat tidak ada bengkak, istilahnya bukan bengkak akut atau radang awal. Tidak boleh langsung dipijat di radang. Oke. Ya, oke, setelah depan belakang semua sudah, di area tempurung kita, di tendonnya ini kita umek-umek seperti ini. Pakai ini telapak tangan bagian ujung ini kita taruh di sini, kita gesek ke bawah seperti ini. Bisa dihitung sampai 20 kali, bisa apa-apa, pakai feeling saja juga bisa. Oke, terus atas tempurung seperti ini, lalu bawah tempurung seperti ini. Kalau bawah tempurung ini tarik ke atas, atas bawah, atas bawah. Nah, setelah semua treatment selesai, bisa ditambah dengan stretching ringan, misalnya seperti ini. Nah, ini tarik ujung dari ankle ini biar otot betis sama hamstring belakang ketarik. Seperti ini. Oke, seperti ini. Untuk lutut bagian ini, paha dalam seperti ini. Untuk paha bagian luar seperti ini. Stretching ringan. Oke. Ya. Nah, terus variasi stretchingnya banyak nanti, terserah. Yang penting ini saya lebih mengedepankan cara rilis ototnya, cara masasnya seperti itu. Nah, oke. Jadi terapi ini sangat gampang, sangat mudah, murah, dan tentunya aman. Semua orang bisa melakukannya, tinggal dicoba saja. Nah, nanti bisa dibandingkan, misal otot kanan yang sudah dirilis sama yang kiri yang belum, kita bisa bandingkan. Bisa dengan langsung kita jalan, bergerak, atau jongkok berdiri, rasanya beda, akan lebih enteng yang setelah dirilis atau dimasas seperti itu. Oke, mungkin ini saja video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Cara cepat membuang asam laktat pada otot paha dan betis setelah berolahraga intens atau olahraga berat atau olahraga dalam durasi yang lama. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, salam sehat, salam bermanfaat.